tiba-tiba ada satu perusahaan yang ingin menggusur mereka. Nah, artinya dalam konteks itu menurut saya negara harus hadir. Kebijakan Presiden Jokowi dengan Perpres 86 tahun 2018 tentang reforma agraria. Ini sebetulnya sebuah legal base baru untuk memberikan hak pada pihak-pihak yang memang punya hak atas tanah tersebut. Metro Bali Podcast. Sore, selamat datang di Metro Bali Podcast. Bang Agus Samijaya, selamat sore Bang. Selamat sore Bang. Lama nggak jumpa Bang. Ya. Nah, mana aktivitas hari-hari ini Bang Agus? Ya, biasa jalan. Menjalankan profesi advokat ya. Sambil kalau malam jadi cowok kafe. Sambil ya begitulah, semua harus jalan. Saya sering mendengar tentang Bang Agus sejak dulu, kemudian hari-hari ini juga kita beberapa waktu berinteraksi gitu. Dan tentu pemirsa Metro Bali Podcast juga perlu tahu tentang Bang Agus Samijaya. Abang bisa bercerita, Abang nih siapa sih sebetulnya? Nama Agus Samijaya, asal atau apa, bisa Abang cerita singkat tentang ya, Abang? orang banyak mengenal saya itu sebagai orang Bali, jarang sekali melihat. Oh gitu. Saya itu sebetulnya berdarah Sunda, Jawa Barat ya. Karena mungkin dari sisi nama juga sangat Bali gitu kan. Nah, saya merantau ke Bali dari mulai tahun 83. 83 jadi hampir 28 tahun atau 38 tahun ya, Pak. 38 Nah, kemudian kalau persoalan aktivitas, ya dulu saya lama di LBHI. YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. LBHI dari tahun 92 sampai 2001 ya. Jadi, dan bidang yang saya tangani waktu selama di LBHI itu lebih banyak mengadvokasi persoalan tanah ya. Konflik-konflik tanah struktural. Nah, mungkin salah satu contohnya yang sampai sekarang puji Tuhan sudah berhasil itu ya, tanah di Sumber Kelampok yang kemarin sudah disertifikasi oleh pemerintah, kurang lebih 1.617 sertifikat. Sumber Kelampok itu di mana, Bang? Sumber Kelampok itu sebuah desa di daerah Kecamatan Grogak di Bali, di Buleleng ya, bagian barat. Itu ujung yang hampir ke daerah Gilimanuk. Oke. Terus di situ juga ada dua persoalan itu, ada juga para pemohon dari para warga Bali yang pernah trans ke tim-tim. Begitu tim-tim merdeka, kemudian dia harus eksodus balik lagi ke Bali, dan kemudian sekarang kita menempati tanah milik kehutanan di sebelahnya Sumber Kelampok. Itu hampir tidak kurang dari 110 kepala keluarga, dan hari ini juga sedang kita ajukan proses permohonan hak kepada negara agar mereka diberikan aset atas objek yang sudah mereka garap. Artinya yang mau Abang bilang bahwa Abang itu cukup lama konsen di urusan pertanahan ya, urusan tanah ya? Ya, sejak mahasiswa atau waktu Abang sudah mulai jadi pengacara atau advokat? Sebenarnya sejak dari mahasiswa. Jadi waktu itu kami jadi aktivis mahasiswa. Di mana tuh? Di Udayana. Universitas Udayana bersama kawan-kawan. Waktu itu saya berinteraksi dengan Yeni Rosada Mayanti, Agus Lenon, Agustiana, dan sekarang ada juga Bang Usep yang sekarang di KSP, khusus menangani bidang pembaruan agraria. Sampai sekarang pun saya masih berinteraksi dengan kawan-kawan NGO yang bergerak di advokasi agraria seperti Konsorsium Pembaruan Agraria. Dan kebetulan beberapa waktu yang lalu saya juga dipercaya untuk terlibat di Lembaga Bantuan HKTI. Oh, HKTI. Jadi LBH HKTI, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Sampai sekarang baru? Sampai sekarang. Oh, luar biasa. Ya, tidak lepas dari persoalan pertanahan, petani penggarap, petani gurem, dan lain sebagainya. Oke, jadi begitu perkenalan singkat kita sama Bang Agus Samijaya. Beliau seorang mantan aktivis mahasiswa dan sampai saat ini masih aktivis ya, kalau yang saya tahu, dalam konteks peran beliau sebagai pengacara pembela hak rakyat di Bali. Nah, ini tadi Abang sudah banyak menyinggung sebetulnya terkait dengan tanah. Tadi Abang menyinggung soal Sumber Kelampok dan segala macamnya gitu. Dan hari ini saya ingin banyak sharing sama Abang tentang tanah ini Bang, karena
persoalan tanah ini kan persoalan yang serius sebetulnya, karena juga tidak saja berurusan dengan hak-hak warga negara, tapi juga ada urusan dengan kewajiban negara terhadap warganya. Gitu. Nah, terkait dengan persoalan tanah ini, Bang, yang kita ingin tahu, itu kan kita juga awam ya mendengar tentang mafia tanah, ada tanah orang yang tiba-tiba ada pergantian pendabelan sertifikat, itu hal-hal yang umum terjadi di pengadilan di perkara. Terus tapi juga seperti terakhir kita juga lagi dihebohkan dengan kasus Wadas, ya. Kasus Wadas yang kemudian juga berhubungan dengan tanah. Nah, ini terkait dengan ini bisa nggak Abang sharing terkait dengan kasus tanah dalam konteks tadi yang menyangkut privat tadi juga ada urusan dengan struktural itu. Nah, silakan. Ya, sebetulnya soal mafia tanah ini kan sudah lama terjadi. Cuma baru meledak di tahun inilah karena mungkin korbannya sebagai triggernya itu public figure. Ada Dino Patijalal yang mantan Dubes kalau nggak salah itu ya. Kemudian artis Nirina Zubir, sehingga membuat kasus ini menjadi perhatian publik gitu kan. Nah, saya nggak tahu kalau yang jadi korban ini petani kelas bawah, petani gurem gitu kan. Mungkin juga nggak seheboh ini gitu kan. Tetapi baik. Ya menurut pandangan saya soal mafia tanah ini sebetulnya salah satu akumulasi persoalan keagrarian atau khususnya di bidang tanah terkait dengan soal masih lemahnya proses administratif ya di bidang pertanahan. Kedua, masih lemahnya pemahaman soal hak-hak atas tanah ya, khususnya kalau kita cari landasan filosofisnya itu kan di pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 bahwa bumi, air, dan kekayaan yang ada di dalamnya itu dikuasai oleh negara untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Nah, kalau aparatur negara memahami betul dasar filosofis soal tanah, maka sebetulnya dia harus betul-betul hati-hati dalam membuat regulasi maupun dalam mengambil sebuah keputusan tentang hak atas tanah. Saya memahaminya bahwa persoalan mafia tanah itu bukan dalam hanya konteks skup kecil, misalnya keluarga si A tanahnya diserobot oleh si B, yang di dalamnya ada konspirasi jahat, kemudian dibawa ke Satgas Mafia Tanah dan kemudian diproses dan terbukti pidana, kemudian sertifikatnya dibatalkan kembali dan lain sebagainya. Itu menurut saya sangat person, sangat private ya. Tetapi sebetulnya lebih fundamental adalah bahwa persoalan mafia tanah ini juga berkaitan dengan persoalan terbitnya perizinan hak atas tanah. Baik itu yang sifatnya hak pengelolaan, hak guna usaha, hak guna bangunan maupun hak pakai yang luasnya bisa beribu-ribu hektar dan di dalamnya ada komunitas masyarakat adat misalnya, kemudian masyarakat petani yang sudah berpuluh-puluh tahun mendiami dan mengelola tanah itu dan kemudian mereka tergusur oleh proses perizinan yang tiba-tiba muncul. Nah, kita melihat hari ini kita masih melihat ada kasus Wadas. Kemudian ada kasus di Parigi, Montong, Sulawesi yang menelan korban 1 orang, korban jiwa ya. Kemudian juga hari ini baru saya juga dengar ada kasus konflik agraria di Riau antara petani sawit yang sudah berpuluh-puluh tahun mengelola tanah itu, tiba-tiba ada satu perusahaan yang ingin menggusur mereka. Nah, artinya dalam konteks itu menurut saya negara harus hadir. Untuk menyelesaikan masalah itu, bukan semata-mata kasus head to head antara petani dengan pihak swasta misalnya, atau antara ada juga memang negara dengan masyarakat misalnya kayak konteks Wadas ya, terkait dengan persiapan pembuatan bendungan dan lain sebagainya. Nah, jadi saya memahaminya kata mafia tanah itu bukan hanya dalam arti sempit, tetapi juga dalam arti luas secara struktural. Nah ini Bang, kan banyak juga pertanyaan kita itu bahwa selalu pihak yang ingin menguasai tanah itu kan dia tentu punya legal standing. Kalau kita bicara bahasa hukum dia punya
rujukan aturannya. Nah, kerap kali rakyat ya dalam pengertian ini, yang tadi abang sebut komunitas itu selalu mengalami kesulitan di situ karena ketika orang menguasai tanah atau pengusaha tertentu dia memegang aturan tertentu yang membuat dia punya legitimasi. Nah, ini bagaimana solusinya, Bang? Kalau dilari ke hukum positif dalam pengertian pertempuran di pengadilan, ya bukan saya bilang rakyat itu tidak bisa menang, tapi selalu kecenderungannya selalu kalah. Selalu kalah, ya. Menurut abang gimana ini? Biasanya itu. Kalau karena ini kita bicara mafia dalam konteks ini. Ya. Sepanjang saya jadi pekerja bantuan hukum di LBH selama hampir 10 tahun, saya tidak pernah membawa kasus-kasus sengketa tanah itu ke pengadilan. Alasannya apa? Sudah karena pasti kalah. Oke. Ya, pasti kalah. Yang kita hadapi adalah lembaga-lembaga swasta ataupun pemerintah yang jelas dibekali bukti formil. Betul. Ya, entah itu HGU, HGB dan lain sebagainya. Sementara rakyat paling hanya punya keterangan sporadik misalnya yang dikeluarkan oleh kepala desa setempat. Betul. Itu pun kalau kepala desanya berpihak kepada rakyat. Betul. Kalau tidak, malah dia ikut tanda tangan untuk menerbitkan HGU atau HGB atau hak atas tanah lainnya. Nah, artinya bahwa justru sebetulnya, mohon maaf, yang disebut mafia tanah itu juga sebetulnya bukan hanya person, tetapi juga lembaga-lembaga pemerintah, termasuk lembaga penegak hukum. Jadi melibatkan juga institusi yang harusnya menegakkan keadilan itu, maksud abang? Betul, jadi modusnya ini kan macam-macam. Rata-rata memang didasari oleh pemalsuan dan penipuan. Tetapi kadang-kadang modusnya mereka justru kemudian meminta pengesahan atau justifikasi atau legalisasi dari putusan pengadilan. Putusan pengadilan juga kenapa lemah? Karena tadi putusan pengadilan tidak pernah melakukan satu pembuktian material terhadap kasus perdata. Hanya formil, ini punya sertifikat, ini punya bukti ini, tetapi tidak pernah diteliti apakah ini palsu atau tidak. Sejarah tanahnya seperti apa dan lain sebagainya. Selalu di situ pihak-pihak yang punya hak itu selalu kalah ketika dia pembuktian formilnya lemah. Kalau berbicara soal tanah, seharusnya bukti material itu sangat penting. Misalnya sejak kapan dia mengelola tanah dan lain sebagainya lah. Nah, jadi sebetulnya lembaga peradilan pun, mohon maaf, bisa jadi kadang menjadi lembaga yang bagian daripada mafia tanah. Itu loh. Berarti susah ya, Bang ya kalau gitu. Nah, tadi Abang bilang kalau memang ketidakpengadilan, terus bagaimana langkahnya yang harus dilakukan sehingga masyarakat bisa mendapatkan haknya kembali? Itu gimana? Yang saya lakukan ketika saya menjadi pekerja bantuan hukum dan sampai sekarang pun pendampingan terhadap masyarakat yang mengajukan permohonan hak, saya lebih melihat pada satu proses politik ya. Dengan tetap didasari oleh ketentuan-ketentuan peraturan pertanahan yang memang memberi dasar pada permohonan hak misalnya. Contoh dalam hukum pertanahan kita, orang yang sudah menggarap secara terus-menerus lebih dari 20 tahun dia punya hak. Iya, betul. Kan itu. Nah, tetapi sebaliknya orang yang diberi hak menelantarkan tanah dalam waktu tertentu sesuai dengan peruntukannya juga itu dikategorikan sebagai tanah terlantar. Dan itu juga berdasarkan Perpres 11 tahun 2010 sudah bisa dikualifikasikan sebagai tanah terlantar. Atau orang yang punya hak kemudian meninggalkan tanahnya, tidak diurus, tidak dikelola dan lain sebagainya. Kemudian ada pihak yang mengelola terus-menerus. Secara hukum orang yang mengelola terus-menerus itulah yang sebetulnya memiliki hak atas tanah. Gitu. Jadi memang jarang sekali kasus-kasus konflik pertanahan yang bersifat publik dan struktural itu akan dimenangkan oleh pengadilan. Nah, sehingga sebetulnya kebijakan Presiden Jokowi dengan Perpres 86 tahun 2018 tentang reforma agraria ini sebetulnya sebuah legal base baru untuk memberikan hak pada pihak-pihak yang memang punya hak atas tanah tersebut. Gitu. Oke, bisa Abang cerita kembali ke yang tadi Abang sempat menyinggung soal sumber kelampok. Itu kan setahu saya kira juga banyak yang
kalau teman-teman di jurnalis juga kan itu ngikutin juga lama tuh. Mungkin di atas 20-an tahun apa mau 30-an tahun. Tapi tadi Abang singgung bahwa ini sudah mulai ada solusi-solusi, bahkan mereka sudah mendapatkan sertifikat. Nah, apa best practice-nya, apa pengalaman terbaiknya dari situ? Apa yang bisa Abang sharingkan? Kok mereka bisa memperoleh itu? Sementara tadi Abang bilang juga susah kan itu memperoleh seperti itu. Apakah ada hubungan dengan tadi Abang sampaikan Perpres tadi? Betul. Atau memang ada hal lain yang bisa Abang cerita? Ya, sebetulnya yang paling penting adalah spirit yang tidak gampang patah ya, atau tetap semangat, karena saya mengurusin tanah itu bersama kawan-kawan tidak kurang dari 30 tahun. 30 tahun, ya lama sekali. Zaman saya masih mahasiswa itu, sekitar tahun 92-an, 93 itu sudah terlibat di sana. Nah, yang paling penting sebetulnya memotivasi mereka bahwa mereka memang punya hak secara hukum. Cuma politik hukum kita pada saat itu mungkin belum berpihak pada mereka kan gitu. Nah, dasar-dasarnya sebetulnya mengenai soal reforma agraria itu sudah jelas, baik diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 60, maupun yang terpenting itu sebetulnya ada di TAP MPR Nomor 9 Tahun 2001. Ya. Kemudian ada Perpres 11 2010 tentang tanah terlantar, kemudian terakhir Pak Jokowi menerbitkan Perpres 86 tahun 2018. Sehingga di situ konstruksi hukumnya jelas bahwa mereka para petani, para penggarap yang sudah mengelola lebih dari 20 tahun punya hak atas tanah itu. Itu. Artinya sejak Abang menangani itu tahun 90-an sampai terakhir itu memang warga itu tidak bergeser ya, tetap di situ, mereka tetap bertahan. Sebagian yang tidak kuat ada yang bergeser ya. Tetapi sebagian besar, bahkan ini yang mendapatkan hak sebetulnya sudah generasi kedua, generasi ketiga. Generasi pertamanya sudah banyak yang meninggal. Yang awal-awal berjuang itu. Awal berjuang ya itu. Berarti spiritnya yang harus dijaga tuh semangatnya, karena mereka yakin dengan apa yang kebenaran mereka pegang kan gitu sebetulnya semangat. Dan Sumber Kelampok ini menjadi satu pilot project keberhasilan reforma agraria di Bali. Oh, luar biasa. Karena cukup sangat massal itu, totalnya hampir 1.750 sertifikat. Dan itu sudah diterbitkan. Dan masyarakat rakyatnya udah dapat. Sudah terima. Oh, luar biasa. Ini perjuangan. Dan setelah itu muncul lagi, masih banyak lagi kasus-kasus ternyata di Bali ini ya. Ada kasus Kaliunde, ada kasus di Desa Penebel yang kurang lebih 300 hektar. Kemudian masih banyak di negara. Dan belum selesai. Masih yang sedang berproses ya. Kira-kira itu. Saya tadi dengar Abang singgung soal pengalaman Abang di pertanian. Ini pertanyaan ringan ini. Abang sempat nggak terpikir oleh Abang itu untuk biar tanah ini kan kita butuh orang yang ngerti, paham. Tadi Abang cerita dengan pengalaman mafia tanah macam-macam. Apakah Abang sudah punya berpikir misalnya bisa menjadi mendalami itu dalam studinya Abang atau seperti apa sehingga ini bisa menjadi referensi yang paling tidak juga ada dasar ilmiah yang kuat kan. Jadi Abang sebagai seorang praktisi juga tapi juga bisa menjadi seorang ahli yang memang paham. Itu bisa Abang sharing. Kira-kira ada nggak ke sana atau memang sedang ada upaya itu? Hari ini saya masih mencoba melanjutkan ke program doktoral. Dengan judul disertasi adalah Bank Tanah dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi Abang ngambil S3 tentang tanah juga? Tanah juga. Oh, luar biasa. Tapi mengangkat soal isu yang paling baru, yaitu soal bank tanah. Motivasi Abang apa kira-kira itu? Alasan Abang mengambil itu? Apakah memang Abang senang atau memang ada hal lain terkait dengan itu? Ya, memang saya dari mulai S1, S2 mengambil judul skripsi maupun tesis itu soal pertanahan. Soal pertanahan. Jadi kalau S2 saya ngambil tesis tentang nomini, tanah nomini, kemudian S1 juga soal tanah. Nah, sekarang di program doktoral juga ngambil isu tanah, isu agraria gitu. Ya, mudah-mudahan bisa selesai. Luar biasa Bang Agus Samijaya, teman-teman. Pemirsa podcast Metro Bali, kita banyak mendengar tadi sharing beliau terkait dengan tanah. Masih ada pertanyaan nih Bang terkait dengan masalah tanah ini. Tadi Abang menyinggung bahwa tanah tidak hanya urusan privat, karena itu juga memang sering kita dapat, tapi dia berurusan dengan urusan dengan struktural. Nah,
tadi juga Abang menyinggung bahwa ini juga tidak hanya terkait dengan regulasi, tapi hal-hal lain di luar itu. Nah ini kan pertanyaan sederhana Bang, kan sudah ada aturan, ada perpres, kok masih muncul? Ini kenapa Bang kira-kira? Menurut Abang apa kira-kira ini? Ya kalau kita berbicara mafia itu kan memang satu rata-rata orang-orang yang memang punya kecenderungan berbuat jahat ya. Sudah tahu itu salah dan sudah tahu bahwa mereka tidak punya hak, tetapi tetap juga melakukan satu kejahatan berkonspirasi. Misalnya tadi kalau dalam skup kecil ya, melakukan penipuan, melakukan pemalsuan warkah, dan itu kan tentu di situ ada nilai kan, karena tanah ini memiliki nilai ekonomis tinggi, tidak mungkin dia juga gratis ya. Nah ini tentunya parameternya seorang mafia itu sebetulnya ada kolaborasi baik dengan pejabat pembuat akte tanah misalnya, atau dengan aparatur pemerintahan dari mulai tingkat desa sampai Badan Pertanahan Nasional mungkin, dan banyak juga yang modusnya adalah dia menimbulkan figur-figur palsu di sebuah objek tanah, kemudian dia anggap sebagai pemilik, dia jual dan lain sebagainya, atau kemudian mereka melakukan gugatan di pengadilan sebagai pemilik tanah gitu. Nah, dengan warkah-warkah yang palsu tadi, sehingga begitu putusan berkekuatan hukum tetap dianggap itu sebagai pemilik tanah yang sah berdasarkan putusan pengadilan. Nah, artinya bahwa memang proses ini melibatkan berbagai komponen ya, aparatur negara dan lain sebagainya. Salah satu contoh misalnya di kasus Sentul. Kan ada kurang lebih 8 orang oknum BPN yang terlibat ya, dan sekarang sudah dipenjarakan, ditahan. Kasus Sentul itu. Kemudian kasus-kasusnya banyak yang terbukti, kemudian ada keterlibatan oknum-oknum aparatur pemerintah gitu kan. Nah, artinya bahwa sebetulnya dalam konteks ini kehati-hatian, ketelitian, kemudian objektivitas dalam menyetujui permohonan hak atas tanah itu juga harus betul-betul teliti ya, khususnya di Badan Pertanahan ya, di kantor pertanahan ini, karena kalau tidak maka sama, dia hanya berpatokan pada bukti formil tanpa melihat bukti formil ini benar atau tidak, palsu atau tidak, dan baru terbongkar ketika itu di lab krim. Nah, ya sekarang mudah-mudahan dengan adanya Satgas Mafia Tanah yang dibentuk bersama antara Kementerian ATR BPN dengan Kepolisian Republik Indonesia, ini menjadi satu pedoman baru gitu, supaya proses pendaftaran tanah itu ada satu penelitian terlebih dahulu. Jadi BPN konteksnya menurut saya ke depan bukan hanya sebagai pencatat pendaftaran tanah, tetapi juga sebagai peneliti pendaftaran tanah. Diteliti dulu warkahnya, karena ujung-ujungnya di situ. Namun demikian sebetulnya ada konstruksi hukum yang sudah diberikan oleh Kementerian ATR BPN bahwa ketika terjadi maladministrasi dalam proses penerbitan hak atas tanah, BPN sebetulnya bisa membatalkan. Tetapi ketentuan itu tidak pernah digunakan oleh BPN. Ya. Pada umumnya BPN selalu berpendapat mencoba dimediasi antara, anggaplah pengadu dengan teradu, kemudian kalau mediasinya deadlock silahkan gugat di pengadilan, kan begitu? Iya, selalu begitu yang kita lihat. Konstruksinya kan? Konstruksinya begitu. Sehingga susah kan. Akhirnya seperti kita awal tadi kita bicara Bang, kita sharing tadi itu kan. Ketika sudah lari ke pengadilan ya, tadi Abang udah bilang, tipislah peluang kita untuk menang karena berhadapan dengan banyak sekali kepentingan di situ. Betul. Sehingga kesimpulan Abang tadi bahwa ya harusnya larinya ke struktural. Nah, tapi itu juga tantangannya besar dengan situasi yang saat ini. Betul. Ya itu saya kira yang kenapa yang Abang sampaikan lagi kira-kira terkait dengan sekarang kalau saya banyak ngobrol dengan orang teman-teman di BPN dan sebagainya, termasuk Satgas Mafia Tanah juga kan kekuatannya sangat terbatas ya, dari sisi anggaran, dari segala macam, sehingga kalau nggak salah mereka itu satu tahun itu hanya dijatah 2 kasus
yang terindikasi korban mafia tanah. Jadi sangat sementara korban-korban mafia tanah ini kan berkelimpangan. Wah, kalau itu ngikutin antre, perkara ini ditangani oleh Satgas Mafia Tanah juga kapan dapat gilirannya gitu. Ya akhirnya memang tidak ada pilihan lain, paling lari ke persoalan hukum, baik itu pidana maupun perdata. Gitu. Ya, ini juga persoalan sebetulnya. Jadi menyelesaikan persoalan mafia tanah itu juga tidak sederhana, kompleksitasnya cukup sangat tinggi. Kompleks, ya. Karena apa? Misalnya nih orang beli sertifikat dari si mafia tanah, ya kan? Dia tidak tahu kan bahwa ini proses ini hasil kerja mafia. Ya, ya. Dia tahunya ini sertifikat sudah resmi. Betul. Dia beli kemudian kelola. Nah, si pembeli beritikat baik kan harus dilindungi undang-undang juga. Betul. Kecuali dia tahu bahwa ini hasil kerja mafia tanah. Nah, siapa yang akan dijadikan tersangka misalnya, atau bolehkah sertifikat yang sudah diterbitkan dibatalkan oleh pembeli yang beritikat baik itu dibatalkan? Betul. Kan hak si pembeli yang beritikat baik itu harus dilindungi. Nah, ini juga kajiannya sangat problematik ya, karena menyangkut hak-hak pembeli beritikat baik, kemudian objeknya ternyata ada indikasi hasil korban mafia tanah. Gitu. Ya, karena dalam kasus-kasus privat itu juga kita sering temukan begini Bang. Ada sertifikat yang muncul atas nama si A. Tapi sebetulnya si B merasa bahwa dia tidak pernah menjual apa-apa. Dia tidak pernah ada proses peralihan segala macam, tapi muncul. Ini kan yang kerap terjadi. Nah, pertanyaan kemudian tadi Abang udah bilang, BPN juga tidak begitu saja kan bisa membatalkan karena beliau punya ketika beliau membeli kan ada etikat baik ya, karena juga ada mafia. Ini memang menjadi kompleks ya di situ. Kalau kasus-kasus seperti ini bagaimana menurut Abang ya? Seperti itu. Makanya kuncinya menurut saya itu dilakukan pencegahan di tingkat awal, preventif ya. Sebelum BPN memproses. Preventif seperti apa tuh Bang misalnya? Misalnya ketika ada orang mengajukan permohonan hak gitu kan. Setidaknya mungkin ada satu protap, kalau permohonan hak yang masih bentuk pipil, girik, memang itu ada tim adjudikasi kan. Yang melibatkan aparat terbawah ya. Nah, sepanjang aparat terbawahnya ini objektif, mungkin itu bisa dihindari soal korban itu. Tetapi kalau tidak objektif dan mereka juga masuk dalam jaringan mafia tanah, ya yang terjadi adalah ada korban. Karena sebetulnya kan ketika ada penerbitan harus ada cek lokasi. Betul. Ya. Kalau kita ini di tanah orang kosong misalnya, di situ ada sapi saja, harus tanya ini sapi milik siapa? Betul. Apa hubungannya sapi ini dengan tanah ini? Betul. Atau pemilik sapi dengan tanah ini? Apakah dia pemilik atau hanya numpang? Nah, itu aspek kehati-hatian. Tapi ini yang lebih catatan penting lagi, saya agak khawatir juga sebenarnya dalam konteks pendaftaran tanah melalui PTSL. Apa tuh PTSL? Pendaftaran tanah sistematis langsung. Sistematis langsung. Itu karena sangat sederhana. Orang dengan hanya punya SPPT itu bisa menjadi pemohon hak atas tanah. Ya, salah satu contohnya tidak perlu saya sebutkan, ada rekan wartawan kita, ya, Mas Joko bolehlah saya katakan sajalah, Mas Joko yang membeli tanah dari tahun 90 tiba-tiba sertifikatnya terbit atas nama orang lain. Padahal pada proses PTSL itu baru tahun 2018. Di situ sudah berdiri rumah, ada penghuninya, kok bisa muncul terbit atas nama orang lain? Karena harusnya ditanya itu rumah siapa. Karena pemilik rumah dengan pemohon hak itu beda. Nah, artinya bahwa saya katakan dalam proses penerbitan hak atas tanah, proses penjajakan material, proses penelitian material itu menurut saya penting dilakukan. Sangat penting. Ya. Atau bahasa sederhananya itu cek lapangan lah, objek harus dicek, ditanya macam-macam karena memastikan benar. Betul. Apakah ini memang sebelumnya sudah ada pemilik? Yang gitu itu penting karena tidak begitu saja muncul. Karena itu yang terjadi, Bang. Betul. Dan akhirnya banyak yang dirugikan seperti tadi kasus itu. PTSL ini saya khawatir bisa menjadi ledakan konflik pertanahan, sengketa pertanahan karena tadi saya katakan itu prosesnya sangat. Itu berlaku sejak kapan, Bang, PTSL? PTSL itu kalau tidak salah mulai 2017, 2018 itu ya. Itu apa landasan ini ya? Regulasinya di mana? Aturannya? Regulasinya kan sebetulnya Jokowi ingin melakukan sertifikasi tanah. Ada di Perpres atau di mana dia?
Itu PTSL itu ya kalau nggak salah peraturan Menteri Agraria. Oh, oke. Jadi waktu itu BPN dipaksa melakukan sertifikasi sekian juta sertifikat dengan pencanangan Pak Presiden itu proses sertifikasi tanah, pendaftaran tanah, sehingga kadang-kadang BPN mungkin aspek ketelitian dan kehati-hatiannya kurang. Karena di target dia harus satu minggu misalnya harus selesai sekian ribu sertifikat dan lain sebagainya. Nah ini yang dikhawatirkan. Padahal maksudnya baik sebetulnya, baik. tapi dalam prakteknya justru dimainkan. Ya, dan banyak mafia tanah masuk di kasus itu. Mafia tanah di kasus PTSL. Gitu. Terus yang tadi abang cerita tadi yang terakhir tadi kasus salah satu rekan kita wartawan itu gimana akhirnya ujungnya? Ya kebetulan saya juga sebagai pendampingnya. Saya suruh bertahan ya. Saya suruh bertahan karena saya lihat dia punya bukti-bukti pembelian yang sah, cuman belum didaftarkan, langsung dari pemilik dan lain sebagainya. Kita ada laporan ke Polda juga dan lain sebagainya. Ya sampai sekarang pihak yang pemegang sertifikat juga nggak berani masuk kan gitu. Tapi objeknya dikuasai sama? Objek masih dikuasai oleh rekan kita. Rekan kita, oke. Syukur. Ya. Tapi kepastian hukum yang belum ya, masih belum. Dan kita juga itu sudah lapor juga ke Satgas Mafia Tanah sebetulnya. Nah, tapi waktu itu memang terbentur menurut ininya ya, ini jadi satu kelemahan juga, anggarannya terbatas, sumber daya manusia juga terbatas di Satgas Mafia Tanah itu. Kemudian rata-rata kan memang kasusnya kasus-kasus sengketa pertanahan ini agak jelimet, agak kompleksitas kan gitu. Kompleks. Ya, agak kompleks. Ya, karena tadi abang sharing berat ini kalau saya lihat kan. Kita melihat satu kasus, apalagi bicara mafia dalam perspektif abang kan. Kita bicara struktural ini kan banyak sekali pihak. Ini kan memang tidak mudah, tapi juga bukan tidak mungkin ini bisa diraih. Karena kembali kasus Sumber Kelampok ini real. 30-an tahun bang baru. Ini luar biasa. Artinya apa harapan abang, pesan-pesan abang, atau apa yang mau abang rekomendasikan dalam kebetulan kita lagi bicara ini kan banyak mudah-mudahan ditonton juga oleh para pengambil kebijakan dan macam-macam. Apa yang abang mau sampaikan terkait ini? Pertama buat masyarakat luas ya, tolong berhati-hatilah dalam melakukan transaksi jual beli tanah itu karena banyak juga yang modusnya melalui proses itu. Kedua, agak berhati-hati juga memberikan kuasa pengurusan pendaftaran tanah pada orang. Ya, kadang-kadang kita orang ini menganggap punya akses segala macam, kemudian dia beri kuasa ke seseorang dan kasusnya di Bukit sangat banyak. Bukit di Jimbaran ya itu banyak sekali. Dia memberi kuasa pada orang itu, kemudian terbit sertifikat itu bukan atas nama si pemberi kuasa, justru atas nama penerima kuasa. Nah itu, kemudian hati-hati juga dengan warkah-warkah yang dimiliki, entah itu pipil, entah itu letter C, entah IPEDA, segala macam surat keterangan tanah yang dia miliki. Jangan gampang menyerahkan pada orang. Betul. Kalau diserahkan yang kopiannya aja deh, aslinya harus dipegang. Karena sekarang itu pemalsuan pipil palsu itu sudah sangat banyak. Ya, terbukti bahwa pipil itu palsu, buku sertifikat aja bisa palsu dan lain sebagainya. Ini buat masyarakat. Kedua, sebagai pembeli juga harus hati-hati. Nah, yang jadi korban mafia tanah kan sebenarnya pembeli nanti ini. Pembeli ya. Tanahnya bukan milik si penjual, karena di lokasi misalnya ada orang atau ada pemilik lain, tiba-tiba dia beli. Nah, begitu dia dapat transaksi selesai, ternyata tanahnya masih dikuasai orang atau milik orang. Betul. Nah, artinya kehati-hatian juga para pembeli tanah ini, ya, dalam membeli tanah. Cek betul, ya. Nah, ketiga, PPAT mohon deh. Ini juga harus objektif dan pembeli atau orang yang akan jual beli tanah juga hati-hati. Pilihlah PPAT yang menurut referensi kebanyakan orang ini baik orangnya, ya. Karena banyak juga PPAT yang terlibat. Betul. Ya bukan hanya PPAT, oknum pengacara juga banyak, itu kan. Notaris juga banyak. Nah, ini penting kehati-hatian itu. Nah, kepada pemerintah ya ini sebagai regulator dan protektor sebetulnya kepada para pemilik tanah atau para orang yang paling berhak, ini juga mohon lindungi mereka ya, terutama dalam konteks
permohonan hak atas tanah. Ya, tidak gegabah menerbitkan tanah. Nah, ketika terbit kemudian enteng sekali jawaban silakan aja gugat di pengadilan. Iya, itu yang sering terjadi. Nah, orang sudah bergugat di pengadilan itu, waduh, makan waktu, energi, biaya dan lain sebagainya. Ya, kalau orang kaya, kalau petani miskin dari Jimbaran misalnya atau dari pelosok desa yang tidak memiliki aset dan akses untuk berperkara di pengadilan, ya kan? Nah, kedua, ya kita doronglah Satgas Mafia Tanah ini. Tetapi menurut saya ini harus menyamakan persepsinya dulu. Persepsinya disamakan, visinya disamakan, baik antara BPN, kepolisian, kejaksaan, pengadilan sebagai pemutus. Jangan sampai kayak di kasus narkoba gitu. Polisi sama jaksa geber ya, bikin tuntutan hukuman mati di pengadilan bebas. Iya. Nah, karena mereka-mereka ini bisa jadi bagian dari oknum atau oknum menjadi oknum mafia tanah. Betul. Nah, jadi ini penting penyamaan persepsi, penyamaan visi di antara aparat penegak hukum, khususnya dalam penanganan konflik-konflik pertanahan. Ya. Nah, itu. Mungkin ada pertanyaan menggelitik, Bang. Ini kan terkait pengalaman praksis ya, sharing teman-teman. Itu kan kita ngomong mafia tanah, ini kan ada aktor di situ. Aktor ini biasanya mainnya licin dia dan susah sekali dia. Kadang dia nggak ada dalam dokumen apapun dia nggak ada, tapi dia bermain, dia mendapatkan keuntungan. Abang punya pengalaman itu nggak? Bagaimana caranya menjerat aktor ini? Karena kadang aktor ini yang justru harus dikunci karena dia yang menjadi perantara memainkan segala macam ini. Ya, dalam kasus seperti itu mereka bekerja secara silent, di permukaan dia tidak muncul, ya. Tetapi dia penyandang dananya. Betul. Dia punya tim untuk pengurusan warkahnya, entah dengan segala macam cara gitu. Dia punya tim lobbying kepada aparat administraturnya dan lain sebagainya. Ya, kemudian ya harus dibongkar dari hilir kalau perlu. Iya, betul. Kita untuk menangkap hulunya ini kadang-kadang harus membongkarnya dari hilir. Karena yang saya cerita tadi, Bang, yang saya sharing itu kan kadang aktor ini, pemain utamanya, itu dia nggak muncul. Namanya nggak ada, akhirnya menjerat banyak orang. Orang-orang lain yang terjerat, tapi juga memang mereka melakukan. Ini orang yang kadang. Lagi yang tadi Abang bilang, kalau hilirnya tidak bisa diatasi, itu juga akan terus berlanjut, dia akan bermain. Bahkan hukum sendiri juga dia kuasai dan dia mengendalikan hukum itu. Jadi justru mereka, yang pengalaman kita, itu mafia tanah, aktor-aktor ini justru mereka memainkan hukum. Jadi hukum itu ada, mereka memainkan itu. Betul. Gitu. Yaitu kemampuan ini penyidik dalam menggali siapa sih sebetulnya aktor di belakangnya. Nah, ini di situ. Dan kedua ya mafia tanah ini sama dengan sindikasi narkoba sebetulnya, merupakan rantai. Nah, bagaimana bisa menjerat lingkaran ini gitu. Tidak mungkin saja ada yang berani pasang badan gitu. Tetapi disitulah penyidik dituntut jeli kemampuan untuk bisa menggali siapa aktor di belakang. Karena sebetulnya itulah pemainnya gitu kan. Yang lain ini hanya pion-pion aja gitu. Kira-kira itu. Karena biasanya ketika ngomong soal mafia tanah itu kan istilahnya bagi-bagi nih kan. Mereka berbagi hasil dari situ. Yang korban ya justru para pembeli tanah itu sendiri dan juga pemilik tanah awal yang sebetulnya dia nggak tahu menahu, kemudian menjadi korban semuanya. Itu korbannya pemilik dan pembeli yang beretikat baik. Pembeli yang beretikat baik. Itu. Oke, baik Bang Agus, makasih banyak untuk kesempatan hari ini. Buat pemirsa Metro Bali Podcast, kita sudah banyak sharing dengan Bang Agus Samijaya. Beliau saat ini sedang menempuh studi S3-nya. Disertasinya Bang? Udah judulnya nih. Tentang Bank Tanah. Bank Tanah. Nah, ini menarik. Jadi beliau berkecimpung di urusan tanah ini sejak zaman mahasiswa. Udah di atas 30-40 tahun ya barangkali. Kemudian di S1-nya juga banyak berurusan soal tanah dalam konteks beliau sebagai mahasiswa di kampus maupun dalam konteks aktivitas praktis ya, sebagai aktivis. Dan sampai saat ini di dunia pengacara pun juga beliau konsen dengan tanah dan hari ini beliau masih menjadi aktivis. Kita berterima kasih banyak untuk Bang Agus Samijaya. Kita doakan Bang semoga disertasinya lancar, selesai. Kemudian kita berharap, kita butuh nih ketika ada kasus di persida, di pengadilan, kita butuh ahli.
Ahli yang mengerti benar tentang tanah dan dia mengerti, dia tidak hanya sekedar bergerak di teori tapi dia praksis ya. Jadi seperti Abang sampaikan tadi, ini kan sangat tajam, lugas dan bahkan sudah memberikan jalan keluar dan solusi. Untuk pemirsa juga terkait dengan masalah tanah, tadi juga sudah disampaikan, hati-hati juga dengan para pembeli dan semuanya harus kita hati-hati karena para mafia tanah, para aktor ini juga justru mereka menguasai aturan itu. Betul. Dan mereka memainkan aturan itu. Betul. Sehingga mereka malah bersih dari urusan-urusan yang terkait dengan pidana maupun urusan-urusan yang tersangkut hukum lain. Betul. Sehingga selalu akan muncul berikutnya dan mereka akan memainkan itu. Betul. Oke, Bang Agus mungkin ada yang mau disampaikan, Bang, terakhir bisa. Ya, saya pikir terutama buat pemerintah lah ya. Mungkin bagaimana kita semua sepakat bahwa reforma agraria ini harus diwujudkan ya sebagai amanah dari pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 dan amanah dari preambul Undang-Undang Dasar 45 bahwa kita menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan yang berkeadilan sosial. Itulah prinsipnya sebetulnya hukum pertanahan kita di Undang-Undang Pokok Agraria itu. Nah, jangan sampai seperti kasus Wadas, kasus Parigi di Montong ya, Sulawesi itu juga terjadi lagi konflik antara pihak swasta dengan masyarakat dan lain sebagainya. Zaman sudah terbuka, persoalan tanah ini menurut saya berdimensi sangat luas. Betul. Termasuk persoalan human right di situ yang paling penting. Kira-kira itu. Ya, oke. Baik, terima kasih banyak Bang Agus. Selamat sore. Metro Bali Podcast.